Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. Tugas akhir pada mata kuliah fikih muamalah yaitu membuat video yang berjudul akad di dalam muamalah. Sebelumnya saya izinkan untuk membuat video. Sini ada yang disebutkan fikih atau akad di dalam muamalah. Saya menjelaskan fikih tentang muamalah karena fikih itu terbagi dalam 4 cabang. Satu ada fikih ubudiyah atau fikih ibadah, ada juga muamalah, ada munakah, dan ada juga jinayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah, yang mana dalamnya saya akan menjelaskan yang namanya akad di dalam muamalah. Sebelum melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu pengertian akad. Di sini ada dijelaskan akad adalah istilah fikih, adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum sesuai dengan syariat Islam. Akan menjadi dasar dalam berbagai transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lainnya. Dan ada juga secara bahasa akan berasal dari kata akad, akid, yang berarti ikatan atau perjanjian dalam konteks hukum Islam. Akan juga bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam urusan duniawi, baik secara komersial maupun sosial. Adapun selain pengertian itu, untuk sahnya muamalah atau jual beli atau serah terima apapun dalam muamalah akan juga mempunyai rukun beserta syarat yang harus diikuti atau harus terbawa dalam transaksi tersebut. Di sini ada rukun dan syarat akad. Agar sesuatu akad sah menurut syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Satu, rukun akad. Rukun akad mencakup ada 3 hal utama. Yang satu, pihak yang berakad atau yang disebut al-aqidain, yang artinya orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang bersepakat. Yang keduanya ada objek akad, ma'qud alaih atau disebutnya dalam Islam. Apa itu ma'qud alaih? Barang atau jasa atau manfaat yang menjadi objek transaksi. Itu harus ada. Terus yang ketiga, ijab dan qabul, yang mana pernyataan kesepakatan antara dua pihak. Ada yang satu yang ijab atau penawaran, yang kedua ada qabul, yaitu yang menerima. Dan ada juga yang kedua syarat akad. Syarat akad meliputi sini syarat pihak yang berakad. Syarat pihak yang berakad yang satu yaitu berakal dan balik. Yang kedua, melakukan akad atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Selanjutnya ada syarat objek akad. Dalam objeknya pun ada syaratnya, seperti syaratnya halal menurut syariat, terus bermanfaat dan bisa dimiliki, dan yang ketiga jelas spesifikasinya atau tidak samar atau disebut turun. Terus ada juga yang ketiga syarat ijab qabul. Syarat ijab dan qabul.
Yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, sesuai antara ijab dan qabul atau kesepakatannya. Ada juga jenis-jenis akad. Dalam muamalah akan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Akad bersifat sosial dengan tujuan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, seperti 1. Riba atau pemberian, 2. Wakaf, ada juga 3. Pinjam tanpa bunga. Dan selanjutnya juga ada akad ijarah. Tadi yang pertama itu seperti riba, wakaf, pinjam tanpa bunga, itu sebutkan akad tabarut atau non komersial. Yang kedua yang komersial itu disebutkan akad ijari yang bersifat bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya seperti jual beli atau pertukaran barang jasa dengan harga tertentu. Terus ada yang kedua sewa menyewa ijarah. Ada juga yang ketiga syirkah, kerjasama usaha dengan berbagai keuntungan dan risiko. Dan juga yang keempat mudharabah, kerjasama antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Terus selanjutnya ada juga prinsip-prinsip akad. Ya, transaksi dalam Islam harus berlandaskan prinsip berikut. 1. Kehalalan. Ya, kehalalan seperti tidak mengandung unsur haram seperti riba, judi atau penipuan, itu tidak ada. Terus yang kedua keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga transparansi, informasi harus jelas termasuk tentang barang, harga, persyaratan lainnya, itu harus transparansi. Terus yang keempat kerelaan, dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan kesepakatan. Dan juga di sini akad yang dilarang. Dalam Islam melarang beberapa bentuk akad karena mengandung unsur yang merusak. Contoh 1. Riba. Yang kedua maisir atau berjudi atau utang piutang. Ketiga seperti goror, ketidakjelasan. Yang keempat akad batil, akad yang bertentangan dengan syariat. Sini ada juga contoh penerapan akad. Kita contohkan pada jual beli. Seorang pedagang menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Terus yang kedua ada kasih contoh untuk mudharabah, pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga wakaf, seseorang mewakafkan tanah untuk membangun masjid tanpa mengharapkan imbalan. Dengan memahami akad dalam muamalah, umat Islam dapat menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat keberkahan dan terhindari dari praktik yang dilarang. Jika ada bagian yang diinginkan, jelaskan dulu. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin di lain hari kita jelaskan lebih mendalam. Cukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.